Waalaikumsalam warahmatullahi taala. 741 Keseruan Alam Liar 5. Benarkah? Begitu mendengar ada rumor seperti ini, bahkan Gu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke sana. Su Zijin melihat Ni Zining, kemudian melihat Gu Qingqing, dan bertanya, bagaimana penjelasan legendanya? Ada sebuah legenda zaman dahulu, ada seorang penggembala sapi yang sedang mengumpulkan kayu bakar dan melepaskan sapi. Suatu hari ia melihat ada sekelompok dewi yang turun ke bumi, dan melepaskan gaun di darat. Ia menyimpan satu pakaian itu secara diam-diam. Ketika dewi yang lainnya naik ke langit, dewi yang pakaiannya dicuri itu tetap tinggal untuk waktu yang lama demi mencari pakaiannya. Tapi ia juga tidak dapat menemukannya, jadi hanya bisa menikah dengan orang di bumi. Setelah banyak orang di sekitar sini yang mendengar tentang legenda tersebut, mereka benar-benar datang ke sini mengambil seember air, kemudian pulang dan memberikannya pada kekasih mereka untuk diminum. Mereka juga menambahkan sesendok air ke bak mandi kekasihnya. Ketika menikah juga ada orang yang memberikannya kepada pengantin wanita. Hanya saja, gunungnya tinggi dan hutannya lebat, jalannya juga tidak mudah untuk dilalui, lalu perlahan-lahan tidak ada orang yang pergi ke sana. Tetapi pemandangan di sana benar-benar sangat indah. Ada legenda, dan masih ada pemandangan yang indah, jika digunakan dengan baik. Ini bisa dijadikan sorotan dalam iklan. Gu Qingqing bahkan lebih menantikan, aku benar-benar ingin pergi melihatnya. Begitu ia mengatakan itu, Lin Zui di sebelahnya juga menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun juga, mendaki gunung adalah pekerjaan yang melelahkan, baru saja berjalan beberapa langkah, Su Zijin yang tidak membawa banyak barang mulai merengek, masih seberapa jauh untuk sampai di tempat tujuan. Gu Qingqing menundukkan kepalanya, baru saja berjalan kurang dari 1 jam. Di samping, Ni Zining terlihat mengerutkan kening, kita baru saja berjalan sebentar. Su Zipei mengangkat kepalanya, ada sebuah paviliun di puncak gunung, kita bisa mendaki ke atas dan beristirahat sebentar. Su Zijin melihat paviliun yang samar di atas gunung, dan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, jauh sekali. Ia teringat sesuatu lagi, kalau tidak ada air panas, bagaimana bisa mandi di malam hari? Padahal sudah diberitahu kalau akan berkemah, jadi mana mungkin ada tempat untuk mandi. Berkemah adalah tentang keseruan menyatu dengan alam. Kamu adalah satu-satunya dari kami yang tidak membawa barang bawaan. Ni Zining berkata, orang lain tidak berkata lelah, tapi kenapa kamu lelah? Ketika Ni Zining mengatakannya, meskipun tidak menyebutkan nama, tetapi matanya terus memandang Gu Qingqing. Apa yang kamu katakan? Su Zijin marah, kemudian ditarik oleh kakaknya. Kamu lelah tidak? Apakah kamu ingin aku membawakan barangmu? Di sebelah, Lin Zui datang dan bertanya dengan lembut. Barang Gu Qingqing paling berat, selain barang kebutuhan untuk berkemah, masih ada beberapa peralatan medis, dan alat pertolongan pertama dan sebagainya. Gu Qingqing menggelengkan kepala dan menyeka keringatnya. Ia juga tidak tahu apakah karena dirinya terlalu nyaman dalam beberapa tahun ini, tapi di masa lalu, dirinya membawa tas yang lebih berat dan lebih besar. Ia bahkan menempuh perjalanan yang lebih panjang dan lebih jauh tanpa lelah, tapi mengapa hari ini ia merasa begitu lelah? Omong-omong, selama menikah dengan Leng Xicheng beberapa tahun ini, meskipun tidak menerima banyak cinta darinya, tetapi Leng Xicheng tidak memperlakukannya dengan buruk. Ia makan dan tinggal di tempat tinggal yang baik, tidak perlu bekerja keras untuk hidup. Tidak heran kebugaran fisiknya menurun, orangnya juga menjadi jauh lebih lemah. Mengapa ia memikirkan Leng Xicheng lagi? Padahal, entah seberapa bahagianya Leng Xicheng sekarang saat berada di sisi wanita itu, dari mana ada waktu untuk peduli apakah Gu Qingqing lelah atau tidak. Wajahnya menjadi serius, ia lalu menenangkan diri dan menambah semangatnya, ayo jalan. Lin Zui juga tersenyum ketika melihat Gu Qingqing menambah semangatnya dan berjalan cepat. Tidak disangka, ketika hampir sampai di paviliun, Su Zijin yang berada di luar tiba-tiba angkat bicara. Nada suaranya terdengar berubah, kakak Xicheng, kenapa kamu ada di sini? Leng Xicheng, apakah ia tidak salah lihat? Bagaimana mungkin Leng Xicheng akan datang ke sini? Ketika sedang mencibir di dalam hatinya, Gu Qingqing mengangkat kepalanya, dan malah melihat Leng Xicheng benar-benar duduk di paviliun, menatap mereka dari atas dengan tenang. 742 Keseruan Alam Liar 6. Mengapa Leng Xicheng bisa datang ke sini? Bukannya ia sedang membahas bisnis. Gu Qingqing mengambil beberapa langkah ke depan,
dan menemukan bahwa Leng Xicheng memang sedang membahas bisnis, karena bukan hanya ia yang datang, masih ada seorang wanita cantik. Selain itu, wanita itu bukan wanita yang membantunya malam itu. Ia bersama wanita lain lagi. Padahal sedang berada di pegunungan, tapi Leng Xicheng malah mengenakan pakaian kasual berwarna coklat. Pakaian dan celananya tampak rapi, membuatnya terlihat tampan, bahkan rambutnya pun tidak berantakan sama sekali. Wanita di sebelahnya mengenakan rok panjang, riasannya tipis, dan figur tubuhnya sangat menawan. Ada whisky, skone, wafel dan sejenisnya, di meja batu di paviliun bahkan ada es batu di whisky. Selain itu, skone dan wafel itu juga diletakkan di rak makanan ringan yang indah. Padahal paviliun ini sama sekali tidak akan terlihat di tengah hutan belantara seperti ini. Tetapi Leng Xicheng malah sedang berpesta di sini. Tentu saja, bukan hanya Leng Xicheng dan wanita itu yang duduk di paviliun, di sebelahnya masih ada sekretaris Cheng dan mitra kerja yang duduk di seberangnya, serta seorang sekretaris wanita cantik di sisinya. Selain 5 orang ini, tidak jauh dari tempat itu sepertinya masih ada beberapa orang yang berdiri di jalan lain gunung. Sangat jelas, anggur yang Leng Xicheng minum, makanan ringan yang ia makan, es batu yang sudah disiapkan, semua itu dibawa oleh orang-orang ini. Hanya Leng Xicheng yang akan datang ke hutan belantara dengan membawa kemegahan seperti ini. Tentu saja, wanita cantik yang mengenakan rok panjang itu duduk di sebelah Leng Xicheng seperti biasa. Melihat sekelompok orang yang mendaki gunung hingga seluruh tubuhnya ditutupi dengan tanah, panas hingga wajah memerah, Leng Xicheng malah melipat kakinya dengan nyaman. Dengan wajah malas, dingin dan mulia, ia menempatkan satu tangannya dengan santai di meja batu bundar, dan tangan lainnya memutar gelas anggur dengan bosan, matanya dengan malas menatap ke orang-orang yang memanjat ke atas. Dengan santai mengalihkan pandangannya kepada saudara perempuan keluarga Su, Ni Zining, Zhang Yuxi dan pendatang baru He Yumeng, tidak ada kewaspadaan sama sekali. Ketika pandangannya tertuju kepada Lin Zuyi yang ada di belakang, pandangan matanya baru sedikit berubah. Namun, bahkan jika pandangan matanya berubah, tetapi ia bahkan tidak melirik Gu Qingqing sama sekali. Seolah wanita itu adalah orang asing yang tidak layak dilirik. Kebetulan pada saat ini, mitra di seberangnya tersenyum, Presiden Leng, bertemu dengan teman lama. Ia jelas mendengar Su Zijin yang di bawah gunung memanggilnya, dan berpikir bahwa Leng Xicheng dekat dengan orang tersebut. Tidak disangka, suara Leng Xicheng akan terdengar sedikit panik serta cemas. Kita sudah beristirahat di sini untuk waktu yang lama. Orang itu mengangguk, iya, ingin turun gunung. Leng Xicheng mengangguk, kemudian menambahkan, kamu pergi terlebih dahulu, aku masih ingin mengurus sedikit hal pribadi. Mengenai harganya, kita masih bisa membahasnya lagi, tidak ada masalah, aku akan menandatangani kontrak denganmu ketika aku kembali. Pihak lain tercengang mendengar Leng Xicheng bersedia menandatangani kontrak dan memberikan uang. Kebahagiaan tergambar jelas di wajahnya, dan ia segera mengangguk, baik, kalau begitu Presiden Leng, kami akan pergi terlebih dahulu. Ia bangkit dan hendak pergi, kemudian melihat ke wanita yang menemani Leng Xicheng. Terakhir kali wanita itu tidak cerdas, dan membuat Leng Xicheng marah, jadi ia segera menggantinya dengan yang baru. Meskipun Leng Xicheng tidak menolak wanita-wanita ini mendekat untuk menemani minum anggur, tetapi Leng Xicheng pasti tidak akan membawa mereka pulang, begitu juga dengan wanita ini. Setelah mitra kerjanya pergi, Leng Xicheng sengaja berpikir sejenak, kemudian memanggil sekretaris Cheng, antarkan langsung tuan yang kembali, sampai ke kamar hotel. 743 Keseruan Alam Liar 7. Sekretaris Cheng merasa sedikit aneh, tetapi masih mengangguk, baik. Ketika melihat sekretaris Cheng mengejar mitra itu, Leng Xicheng baru tampak lega, ekspresi seluruh wajahnya kembali rileks, namun ia tetap terlihat dingin dan arogan seperti biasanya. Lalu ia menatap semua orang lagi, ketika pandangannya tertuju pada Lin Zuyi, sudut bibirnya sedikit melengkung, seperti meremehkan dan juga seperti bangga, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan sesuatu yang luar biasa. Kali ini ia menjadi jauh lebih tenang, ia masih mengangkat gelas anggurnya dan menyapa dengan malas, semuanya semangat sekali. Su Zijin yang awalnya berjalan dengan kelelahan, kini tiba-tiba mengeluarkan energinya, dan berlari di sepanjang jalan. Kakak Xicheng, kenapa kamu ada di sini? Leng Xicheng tersenyum, aku tentu saja datang untuk mendaki gunung. Bagaimana dengan kalian?
Su Zijin tersenyum dan mengaitkan lengan pada saudara perempuannya. Tentu saja kami juga datang untuk bermain, berkemah. Benarkah? Leng Xicheng melirik mereka dengan santai, kemudian mengalihkan pandangan untuk melihat ke belakang. Ia mengalihkan pandangannya kepada Lin Sui yang tampaknya tidak memperhatikan beberapa orang yang baru saja ia usir. Leng Xicheng pun menghela napas. Kalau begitu, aku juga ikut. Benarkah? Bagus sekali. Su Zijin senang. Pertama, ia senang Leng Xicheng sama sekali tidak memperhatikan Gu Qingqing tadi. Kedua, ia senang bahwa sikap Leng Xicheng telah membaik terhadap mereka. Apakah karena keluarganya akhirnya bisa mendapatkan saham Huang Ting Entertainment, maka dari itu rasa khawatirnya pun hilang. Ini membuatnya merasa bahwa keluarganya dan keluarga Leng masih bisa berbaikan, kan? Namun, Su Zijin masih penasaran dan bertanya, siapa orang-orang tadi? Sebenarnya Su Zijin ingin bertanya, siapa wanita yang di sebelah Leng Xicheng, tetapi ketika kata-kata itu mencapai mulut, ia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Suara Leng Xicheng terdengar misterius, dan masih sedikit bangga, tadi ya, itu mitra kerjaku. Keluarganya sekarang juga adalah pemegang saham Huang Ting Entertainment, memilih kami, tentu saja akan membuat saham kalian naik tajam. Bukan hanya kalian, tetapi masih ada Lin Sui dan Zining, kan? Su Zijin tidak pernah meragukan kemampuan Leng Xicheng untuk menghasilkan uang, sikap pamer pria itu tidak membuatnya terlalu terkejut. Sementara itu, Su Zipei melirik Lin Sui, ia ribut dengan Lin Sui pada hari penerbitan saham tambahan, tapi pada akhirnya juga tidak membeli lebih dari saham pembelian Lin Sui. Pria ini, biasanya tampak diam, tetapi ketika saatnya tiba, pasti akan menjadi seekor serigala. Lin Sui malah tersenyum, wajahnya tenang, tetapi ia merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Setelah berada di gedung Wuming hari itu, ia juga pergi mencari seseorang untuk menyelidiki, tetapi pertahanan Leng Xicheng terlalu ketat, ia juga tidak terlalu tahu asal-usul mitra kerja tersebut. Ia hanya mendengar bahwa orang itu adalah wakil presiden sebuah situs web sastra, dan membahas tentang kontrak akuisisi. Semakin Leng Xicheng tidak memberitahunya, semakin ia merasa bahwa hal ini seharusnya benar. Termasuk ekspresinya yang sedikit bangga setelah tampak khawatir. Sepertinya, kemungkinan besar orang yang baru saja pergi itu adalah mitra kerja tersebut. Ekspresinya tenang, tetapi ia mengeluarkan ponsel di belakang, dan mengedit sebuah pesan teks, mitra kerja Leng Xicheng telah turun gunung, cepat periksa orang itu. Kemudian ia mengangkat kepalanya lagi, ia juga berpura-pura bingung dan tidak mengerti, tetapi malah juga terlihat lembut dan tenang, tidak ingin Leng Xicheng mengetahui bahwa ia sedang memeriksanya. Namun, ada seseorang yang tidak terlibat dalam pembicaraan mereka, dan itu adalah Gu Qingqing. Ia bahkan terlalu malas untuk melirik Leng Xicheng. Ia berjalan ke sekitar paviliun dan langsung berjalan lurus ke depan. 744 Keseruan Alam Liar 8. Gu Qingqing yang berjalan di sekitar paviliun tidak hanya membuat Su Zipei dan Ni Zining sedikit terkejut, tetapi Lin Sui yang baru saja berpura-pura bersikap baik juga sedikit terkejut. Bahkan Leng Xicheng yang baru saja sengaja mengabaikannya, juga sedikit mengernyit, wajahnya yang masih acuh tak acuh dengan cepat tertuju padanya. Hanya Su Zijin yang memandang punggungnya dengan jijik, kemudian ia berlari ke sisi Leng Xicheng sambil tersenyum, "Kak Xicheng, karena ini di gunung, bagaimana kamu bisa membawa barang-barang ini?" Minum anggur dan makan makanan ringan di gunung, duduk di atas gunung dan menikmati pemandangan, benar-benar seperti kehidupan para bangsawan kuno. Kecuali wanita yang baru saja duduk di sebelah Leng Xicheng, semuanya terlihat sangat elegan. Terutama karena Leng Xicheng tidak melirik Gu Qingqing, jelas ia tidak begitu menyukainya, kalau begitu bukankah saudara perempuannya punya kesempatan. Sebelumnya, kakaknya telah mengatakan padanya untuk tidak ikut campur dengan urusan antara sang kakak dengan Leng Xicheng, tapi jika hanya mengatakan beberapa kata, itu tidak termasuk ikut campur, kan? Kak Xicheng, Kak Xicheng, Su Zijin memanggilnya beberapa kali, tapi Leng Xicheng tidak menjawabnya. Ketika Su Zijin mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan bingung, ia hanya melihat Leng Xicheng sedikit menyipitkan matanya, kakinya yang ramping melangkah ke depan, bahkan tidak meliriknya dan langsung berjalan ke arah Gu Qingqing berada. Sekelompok orang itu berdiri di tempat. Mereka melihat Gu Qingqing membawa tas sendirian, dan berjalan menjauh dari sekitar paviliun menuju jalan gunung. Sementara itu,
Zhang Yuxi yang mengikutinya tercengang beberapa detik. Ia berlari beberapa langkah untuk mengikutinya. Qingqing, apa kamu tidak pergi ke pavilion untuk beristirahat? Tadi sudah mendaki gunung untuk waktu yang lama. Tadi Gu Qingqing juga terlihat sangat lelah, tapi mengapa tidak beristirahat? Tidak jadi. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, suaranya terdengar sangat santai. Ia langsung berjalan turun dengan membawa tas ransel besar, tanpa melirik Leng Xicheng sama sekali. Selain itu, Presiden Leng juga ada di sini. Zhang Yuxi mengatakan itu, ia menoleh ke arahnya sambil mengedipkan mata. Leng Xicheng bisa datang ke hutan belantara seperti ini pasti karena untuk melihatnya. Untuk bisa bersamanya, Leng Xicheng bahkan mengusir mitra kerjanya sendiri, bukankah ia harus dengan cepat naik dan menemuinya? Kalau dia ada di sini, apa hubungannya denganku? Ucap Gu Qingqing dengan nada dingin. Zhang Yuxi tercengang, tetapi bukankah dia datang untuk menemuimu? Takut didengar oleh orang lain, Zhang Yuxi pun sengaja merendahkan suaranya. Gu Qingqing tidak menjawab. Tidak peduli Leng Xicheng mau datang menemui siapa, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengannya. Mengapa Leng Xicheng mengusir orang-orang itu tadi? Bukankah seharusnya pria itu bisa lebih lama memadu kasih dengan wanita cantik tadi? Jika ia tidak datang dan mengganggu mereka, mungkin Leng Xicheng masih akan memadu kasih dengan wanita tadi, kan? Namun Gu Qingqing juga tidak akan cemburu hingga memukul orang, ia juga tidak akan memarahinya. Terserah Leng Xicheng ingin datang atau pergi. Pria itu tidak sabar untuk menempel padanya setiap hari, tetapi ketika pria itu ada sesuatu, maka ia tidak akan kembali ke rumah selama 1 minggu, dan bahkan membuat Gu Qingqing melihatnya sedang bermain-main di luar. Gu Qingqing tidak berhenti, dan berjalan lurus ke depan. Tetapi saat baru saja berjalan beberapa langkah, terdengar suara langkah kaki yang stabil dari belakang, kemudian punggungnya terasa ringan, rupanya Leng Xicheng menarik tas ransel di punggungnya, kemudian dengan diiringi suara terkejut orang-orang di belakang, Leng Xicheng membawa tas itu di punggungnya. Tas Gu Qingqing adalah tas wanita, warnanya merah muda dengan ukiran bunga di sampingnya. Saat seorang pria dewasa seperti Leng Xicheng membawa tas seperti itu, rasanya benar-benar terlihat sedikit aneh. Leng Xicheng membawa tas itu dan berjalan 2 langkah ke depan. Namun ia tidak bisa mendengar suara langkah kaki di belakangnya, ia pun hentikan langkah kakinya, berbalik, dan sedikit mengernyit, bukannya tidak mau beristirahat dan ingin segera mendaki gunung. 745 Keseruan Alam Liar 9. Leng Xicheng ingin membantunya membawa tas ransel, Gu Qingqing juga tidak peduli, ia mengangguk dengan lembut dan berjalan ke depan. Karena beban dibawa oleh Leng Xicheng, ia juga menjadi lebih mudah untuk mendaki gunung. Gu Qingqing dan Leng Xicheng telah mulai mendaki, sekelompok orang di belakang juga hanya bisa mengikuti. Kecuali Lin Zuyi, ketika mereka pergi, tampaknya ia bersembunyi di belakang untuk menelepon, seperti sedang mengatur sesuatu. Setelah selesai menelepon, ia sepertinya mendapat jawaban yang cukup memuaskan. Kemudian ia pun berpura-pura bertindak seperti tidak terjadi apa-apa, dan kembali ke tim. Leng Xicheng dan Gu Qingqing terus berjalan di depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin karena Gu Qingqing masih menyimpan amarah di hatinya. Apalagi ia masih bisa mencium aroma parfum wanita yang menyengat, yang tersisa di tubuh Leng Xicheng saat pria itu mendekat. Gu Qingqing tidak ingin peduli padanya, dan juga tidak ingin berbicara dengannya. Ia mempercepat langkah kakinya dan mengira dirinya bisa meninggalkan Leng Xicheng, tapi siapa yang mengira, ketika ia menoleh dan meliriknya, Leng Xicheng melangkah ke depan dengan kaki panjangnya, dan dengan cepat menyusul. Pria itu masih membawa tas, pandangannya tampak tenang dan santai. Kadang-kadang pandangan mata mereka saling bertemu dengan satu sama lain, Leng Xicheng masih tampak tegas dan mulia, seperti terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun padanya. Awalnya Gu Qingqing marah, tetapi ketika ia melihat penampilan Leng Xicheng yang santai, hatinya bahkan lebih marah. Memikirkan bahwa pria itu mengundang orang lain untuk minum dan bersantai di pavilion sambil saling bersulang, hati Gu Qingqing bahkan merasa semakin kecewa. Langkah kakinya menjadi lebih cepat, ia ingin meninggalkan Leng Xicheng. Tetapi bahkan jika ia berjalan dengan sangat cepat, Leng Xicheng juga tidak lambat. Tidak peduli kapan ia menoleh ke belakang, Leng Xicheng selalu akan berjarak 3 atau 4 langkah darinya, tidak terburu-buru dan tidak lambat. Pria itu mengikutinya dari belakang dengan santai, selain itu dari waktu ke waktu ia akan melihat gunung, air, dan pepohonan yang sulit untuk tumbuh di tebing, seolah-olah benar-benar datang untuk jalan-jalan.
Gu Qingqing paling tidak suka melihat postur Leng Xicheng yang santai dan puas, terutama setelah ia baru saja bersulang dengan wanita yang menemani minum anggur. Ia tidak ingin peduli pada pria ini, juga tidak ingin bertengkar dan membiarkan orang-orang di belakang melihat lelucon. Ia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mempercepat langkah kakinya, ingin meninggalkan Leng Xicheng. Tetapi tidak peduli bagaimana ia berjalan, Leng Xicheng selalu bisa mengejarnya tanpa tergesa-gesa. Kedua orang, satu berlari dan satu mengejar, pada akhirnya malah meninggalkan sekelompok orang di belakang. Mereka berdua setengah jam lebih awal tiba di tempat perkemahan dari waktu yang dijadwalkan. Setelah tiba di tempat perkemahan, Gu Qingqing masih sengaja berjalan beberapa langkah menjauh darinya. Leng Xicheng juga tidak mengejarnya, ia meletakkan tasnya di tanah, menyandarkan tubuhnya yang ramping di pohon pinus, dan duduk di rumput hijau. Ditemani angin sejuk di pegunungan, posturnya tampak santai, pakaiannya tidak berantakan, wajahnya bahkan tidak berkeringat, dan terlihat lebih dingin dan sombong. Tidak lama kemudian, orang-orang lainnya menyusul dengan terengah-engah. Begitu datang, Su Zijin langsung tersenyum dengan terengah-engah, Kak Xicheng sangat hebat. Kami hampir meninggal karena kelelahan. Leng Xicheng tidak menjawabnya, dan juga tidak melihat Gu Qingqing, matanya terus melihat ke kejauhan dengan santai. Sementara itu, Ni Zining datang dan bertanya, di mana kolam dan mata airnya? Sekarang masih pagi, mari kita pergi dan melihatnya. Tidak jauh, hanya perlu berjalan kaki sekitar 10 menit. Masih mau jalan, Su Zijin mendaki gunung hingga seluruh tubuhnya kelelahan. Sekarang gaya rambutnya sudah berantakan, pakaiannya terbuka lebar, keringat di rambutnya menempel di dahinya, terlihat sangat menyedihkan. Tidak usah ikut kalau kamu tidak mau. Ni Zining menggelengkan kepalanya. Kamu, bagaimana mungkin ia tidak pergi dan membiarkan Gu Qingqing mendekatinya? Selanjutnya bab 746 keseruan alam liar 10.